Pemirsa, Lukas NMB menjadi perhatian setelah menjadi tersangka di KPK serta ketahuan soal kegiatannya yang suka berjudi di luar negeri. Semuanya bermula dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang mengungkap selama 5 tahun terakhir ada 12 dugaan pengelolaan keuangan yang tidak wajar yang mengarah ke dugaan tindak pidana korupsi. Nah, dari sini kemudian di laporannya diteruskan ke KPK lalu kemudian diproses di KPK hingga ditetapkan sebagai tersangka. Pemirsa, kami review perjalanan KPK merampas Lukas. Lukas NMB menjadi Gubernur Papua sejak tahun 2013 bersama dengan wakilnya Clementinal. Pria kelahiran Mimit ini merupakan lulusan dari Universitas Samratulangi Manado di tahun 1995 sebagai mahasiswa ilmu sosial dan politik. Perjalanan karir di dunia politik dimulai ketika ia mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Lalu berlanjut naik menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya dan lanjut lagi naik sebagai Gubernur Papua sejak tahun 2013 hingga saat ini. Ia juga merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang kini sudah dinonaktifkan dari partai karena kasus ini. Dari segi kekayaan, menurut LHKPN, Lukas NMB memiliki total harta lebih dari 33 miliar rupiah. Jumlah ini menjadikannya gubernur terkaya ke-6 di Indonesia. Dari total tersebut, Lukas NMB tercatat tidak memiliki utang sama sekali alias merupakan total bersih. Pada tanggal 12 Agustus, Lukas diduga telah melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ia disebut melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Belakangan pada 5 September 2022, Lukas ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal baru, yakni pasal 11 atau 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang delik gratifikasi. Lukas NMB diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah, kemudian menyetor ke rumah judi sebesar 5 juta dolar dan diduga setoran mencapai 560 miliar rupiah ke kasino. Sejak 2017, PPATK menemukan 12 hasil analisis dan menyampaikannya kepada KPK. PPATK diketahui telah memblokir sejumlah rekening milik tersangka kasus korupsi Lukas NMB. Total uang di sejumlah rekening yang diblokir senilai 71 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya gratifikasi 1 miliar, ternyata ada laporan PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar rupiah. Ada juga kasus lain yang masih didalami, misalnya terkait dengan pengelolaan PON, lalu adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Nah, berkaitan dengan soal judi tadi, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengungkap dugaan perjalanan Gubernur Papua Lukas NMB ini ke luar negeri sepanjang periode Desember 2020 sampai Agustus pada tahun ini. Lukas diduga sering bermain judi di Malaysia, Filipina, dan juga Singapura. KPK kemudian memanggil Lukas untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan kasus ini, tapi 2 kali pemanggilan ia tidak datang dengan alasan sakit. Tim Lukas NMB menyebutkan kondisinya tidak memungkinkan untuk hadir dan memberikan pernyataan dengan alasan sudah pernah stroke 4 kali sehingga membutuhkan perawatan dan juga komplikasi dari jantung, hipertensi, dan juga penyakit ginjal. Pihak Lukas NMB menyebutkan gubernur sudah biasa mendapatkan perawatan di Singapura sehingga meminta izin berobat dulu ke Singapura dan meminta agar pencekalan ke luar negerinya ditarik. Ya, namun jawaban KPK pada saat itu ya boleh saja berobat ke Singapura tapi datang dulu ke Jakarta biar dicek sama dokter resmi. Untuk kelancaran proses penyidikan sejak 7 September yang lalu sampai Maret pada tahun depan, Lukas NMB dilarang bepergian ke luar negeri untuk alasan apapun, termasuk alasan berobat. Pada saat kasus ini memanas, pemirsa, yang berhasil bertemu dengan Lukas NMB secara langsung adalah justru pihak Komnas HAM. Mereka ke Papua dengan konteks memenuhi undangan Lukas yang meminta agar dalam kasus ini Lukas bisa diperlakukan secara manusiawi. Namun sekali lagi karena ini kasus hukum, Komnas HAM tidak bisa intervensi dan sifatnya hanya menyampaikan aspirasi dan kondisi dari Lukas NMB.
Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB akhirnya sempat muncul untuk menjelaskan kondisinya ke media. Kami putarkan video rekaman Lukas NMB yang pada saat itu menjelaskan kondisi kesehatannya sehingga terus menunda-nunda untuk ikut pemeriksaan KPK. Bapak, bagaimana kondisi? Saya kan beberapa kali masih perawatan, belum bisa bicara banyak. Selama keluar dari teater kemarin, baru tiba di pemulihan.